Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel dan Raisa, NPM F0G02119 dari tingkat 1C. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sikap berbahasa. Langsung saja, yang mana sudah kita ketahui pemahaman bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar diperlukan bagi mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap berbahasa yang positif ini antara lain dengan menunjukkan kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran akan adanya norma berbahasa. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia diharapkan agar mahasiswa dapat menghasilkan karangan ilmiah yang berkualitas, kesadaran rasa setia, bangga memiliki, dan memelihara bahasa Indonesia masih sangat kurang. Indikasi ini bisa diketahui karena mahasiswa sering memilih bahasa asing dalam pengungkapan. Maksudnya, walaupun dalam bahasa Indonesia sudah ada padanan katanya, juga kesadaran dalam norma berbahasa masih rendah. Temuan-temuan seperti itu diungkapkan oleh Moeliono 1991 bahwa kebanyakan kaum terpelajar sekarang menganggap bahasa Indonesia tidak merupakan bahasa pertama yang dipelajari. Bahasa nasional kita banyak mengalami serapan bahasa lain. Akibatnya ialah kenyataan pahit, yakni kurangnya kesetiaan akan berbahasa Indonesia, tiadanya kebanggaan agar fasih berbahasa Indonesia, dan tidak adanya kesadaran akan adanya suatu tolok atau patokan menurut Gerungan 2004 bahwa istilah sikap dapat diterjemahkan sebagai pandangan atau perasaan yang disertai oleh kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek tertentu. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarah Salamita Putri dengan NPM F0G02121. Saya di sini akan menjelaskan tentang sikap berbahasa, bahwa sikap dapat diterjemahkan sebagai pandangan atau perasaan yang disertai oleh kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek tertentu. Wagilto mengatakan bahwa sikap itu adalah merupakan suatu organisasi dari pendapat keyakinan seseorang mengenai suatu objek atau situasi yang sama, disertai oleh suatu perasaan tersebut dan memberikan dasar kepada individu tersebut untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang telah dipilihnya. Sikap adalah sekelompok keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tersebut dan kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu objek tersebut dengan cara tertentu. Sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Atzen mengatakan bahwa sikap adalah suatu sebagai predisposisi yang telah dipelajari respon suka atau tidak suka secara konsisten terhadap suatu objek. Respon suka atau tidak suka itu adalah hasil proses evaluasi terhadap keyakinan individu terhadap objek. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreitner dan Kiniski mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan merespon sesuatu secara konsisten untuk mendukung dengan memperhatikan objek tertentu. Menurut Berkowitz, pengertian sikap dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran, yaitu yang pertama, sikap adalah bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap terhadap objek adalah perasaan yang mendukung atau tidak mendukung pada objek tersebut. Misalnya, menyetujui dan tidak menyetujui terjadinya reformasi di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan potensial untuk bereaksi terhadap stimulasi yang menghendaki suatu respon. Yang ketiga, sikap merupakan konsistensi dari komponen-komponen kognitif-afektif dan konatif. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah arah dan intensitas perasaan yang didasarkan atas hasil organisasi keyakinan. Ditinjau dari strukturnya, sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen konatif.
Komponen kognitif. Menurut Azwar bahwa suatu kepercayaan datang dari apa yang telah kita lihat dan apa yang telah kita ketahui. Komponen afektif. Komponen yang menyangkut tentang masalah emosi individu. Dan yang terakhir adalah komponen konatif, adalah komponen yang berisi kecenderungan individu berperilaku terhadap suatu objek. Zoisti NPM F0G02114. Sikap berbahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Kri Dalaksana 2001-197. Sikap berbahasa itu dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu sikap bahasa dan sikap non-bahasa. Sikap bahasa ditandai oleh 3 ciri, yaitu A. Kesetiaan bahasa atau language loyalty, B. Kebanggaan bahasa language pride, dan C. Kesadaran adanya norma bahasa. Kesetiaan bahasa menurut konsep adalah sikap suatu masyarakat untuk mempertahankan kemandirian apabila perlu mencegah pengaruh asing. Kebanggaan bahasa merupakan sikap yang mendorong seseorang atau kelompok menjadikan bahasanya sebagai lambang identitas pribadi atau kelompoknya dan sekaligus membedakannya dari orang atau kelompok lain. Sementara itu, kesadaran adanya norma bahasa mendorong penggunaan bahasa secara kesadaran yang demikian merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku tutur dalam wujud pemakaian bahasa. Language use. Anderson 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara, NPM F0G021088. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sikap bahasa. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Kri Dalaksana 2001-197. Sikap bahasa itu dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu sikap bahasa dan sikap non-bahasa. Sikap bahasa ditandai oleh 3 ciri, yaitu 1. Kesetiaan bahasa atau language loyalty, 2. Kebanggaan bahasa atau language pride, dan ketiga yaitu kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Kesetiaan bahasa menurut konsep tersebut adalah sikap yang terdorong suatu masyarakat untuk turut mempertahankan kemandirian apabila perlu mencegah masuknya pengaruh asing. Kebanggaan bahasa merupakan sikap yang mendorong seseorang atau kelompok menjadikan bahasanya sebagai lambang identitas pribadi atau kelompoknya dan sekaligus membedakannya dari orang lain ataupun kelompok lain. Sementara itu, kesadaran adanya norma bahasa mendorong penggunaan bahasa secara cermat. Kesadarannya yang demikian merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku tutur dalam wujud pemakaian bahasa atau language use. Anderson 2002. Kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya bahasa, norma bahasa merupakan ciri-ciri yang positif terhadap suatu bahasa menurut Garvin dan Mayotte dalam Suwito 1989. Penerapan berbahasa dalam skripsi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah sikap berbahasa. Strauss dan Partridge 1996 mengatakan bahwa learning a language is closely related to the attitudes towards the language. Bahasa merupakan bahasa sangat dekat hubungannya dengan sikap berbahasa. Menurut Baker dalam Strauss and Partridge 1996 menyebutkannya sebagai berikut. Attitude rephrase, a habitual cell construct used to explain the direction and persistence of human behavior. In other words, it can represent internal thoughts, feelings, and tendencies in behavior across a variety of contexts. Although an attitude is individual, it has origin in collective behavior. Meskipun sikap itu bersifat individual, namun memiliki asal dari perilaku kolektif, atau Baker dalam Stark dan Partridge 2010, Baker 1988, 122 sampai dengan 115, yang dikutip oleh Siregar 2010 juga mengatakan bahwa attitudes also play a vital role in language growth or decay.
restrictions or destruction in the words, the status and importance of a language in society and within in an individual can be adopted and learned. Sikap juga memainkan peran penting dalam tumbuh atau rusaknya bahasa, restorasi atau kehancurannya. Dengan kata lain, status yang pentingnya bahasa dalam masyarakat dan dalam diri sendiri atau individu dapat diadopsi dan dipelajari. Sarannya yaitu penguasaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar diperlakukan bagi mahasiswa dalam menulis skripsi agar menghasilkan bahasa yang berkualitas sebagai cermin bahasa yang dapat dipakai oleh kaum terpelajar. Penerapan bahasa dalam skripsi sesuai dengan kaidahnya diperlakukan oleh para mahasiswa agar apa yang dikomunikasikan tepat maknanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Saya kira sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.